Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat tentunya jamaah semua yang semoga rahmati, pengurus masjid, pimpinan ranting Muhammadiyah, dan tentunya para alim ulama, tokoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semuanya malam hari ini, dalam keadaan yang sehat. Di malam hari ini Allah masih berikan kita ketenangan dan juga ketentraman dalam kita beribadah kepada Allah. Kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Tenang di dalam menjalankan ibadah, tenang di dalam meninggalkan semua maksiat-maksiat dan juga dosa. Maka tidak ada kata yang paling seharusnya yang senantiasa kita lazimi di dalam keseharian kita, kecuali dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan begitu banyak potensi pada kehidupan kita. Allah begitu baik kepada kita. Allah siapkan orang-orang yang baik di sekitar kita untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah. Kalaulah kemudian seorang hamba yang merasa dirinya pandai, yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya cerdas, memiliki semua kelebihan-kelebihan di dalam intelektualnya, dengan kejeniusannya yang luar biasa, itu ditampang oleh Allah, hitung kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan kepadanya, maka niscaya orang itu tidak akan pernah mampu. Sejenius-jeniusnya manusia, secerdas-cerdasnya kita, itu ada ambang batas untuk berpikir, itu ada ambang batas untuk menghitung secara matematis. Maka ketika Allah menyampaikan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, kalaulah kamu itu mampu untuk menghitung semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, kamu mampu, maka niscaya kamu tidak akan pernah mampu. Itu sebuah tantangan yang pertama. Itu juga menjadi sebuah pernyataan yang mendefinisikan bahwasanya manusia itu lemah di hadapan Allah. Bahkan untuk hal sepele saja, menghitung saja, menghitung apa? Menghitung kenikmatan Allah, itu nggak akan pernah bisa mampu, tidak akan pernah mampu. Coba kalau kemudian hari ini kita bayangkan oksigen yang kita hirup saja dari pertama kali kita lahir sampai dengan hari ini, itu kalau dihitung saja, itu sudah ratusan miliar, bahkan lebih. Kalau kemudian kita mencoba untuk menghitung secara matematis, bayangkan satu tabung oksigen yang ada di rumah sakit itu harganya berapa? Berapa? 125 yang gede nih Bu, yang gede itu 600 ribuan kali ya, anggaplah 600 ribu, itu habis berapa hari Pak? Oksigen seperti itu, tabung oksigen itu habis berapa hari? Itu kemungkinan ya 3-4 hari itu sudah habis. Bayangkan sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, Allah berikan oksigen itu gratis. Coba kalau disuruh bayar, berapa duit yang harus kita keluarkan, berapa materi yang harus kita keluarkan untuk membeli satu
hal yang bernama oksigen, yang ternyata Allah memberikannya gratis. Maka dari situ saja kita kesulitan untuk menghitung. Apalagi mekanisme di dalam diri kita, paru-paru, ada jantung dan juga yang lainnya, yang ketika hidung itu menghirup udara kemudian masuk ke paru-paru, mekanisme paru-paru itu nanti akan memompa dan yang lain sebagainya, itu akan lebih membuat kita kehabisan pikiran atau kehabisan logika ketika kemudian kita mencoba untuk memikirkannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung kenikmatan Allah. Apalagi ketika kemudian Allah memberikan kita terlahir dalam keadaan sudah muslim. Orang tua kita muslim, bapak kita muslim, ibu kita muslim. Itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa ternilai harganya pula. Kalau kemudian kita bayangkan coba, kalau misalkan nuwun sewu orang tua kita terlahir dalam keadaan Nasrani, maka untuk mengenal Islam saja kesulitan kita. Tetapi Allah itu memberikan semua potensi, memberikan semua kelebihan, kesempurnaan di dalam hidup kita. Itu dengan sempurna. Allah siapkan potensi-potensi yang begitu banyak. Supaya apa? Supaya mendukung keimanan dan juga ketakwaan kita. Agar setiap harinya, setiap waktunya, semakin banyak kita menghirup oksigen, semakin banyak kita menghirup udara, maka semakin banyak pula tumpukan-tumpukan keimanan dan juga ketakwaan di dalam hati dan juga jiwa. Itu maksudnya sebenarnya. Maka kalau kemudian kita melihat hari ini, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita yang hari ini umurnya 30 tahun, 40 tahunan, 50 tahunan, 60 tahunan, bahkan 70 tahunan, maka apakah setiap harinya itu semakin menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Semakin takut kita kepada Allah apa tidak di setiap harinya itu? Maka itu menjadi tolak ukur sebenarnya. Itulah tolak ukur kehidupan yang barokah. Kehidupan yang barokah itu bukan yang panjang umurnya. Panjang umurnya alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Tetapi yang dimaksud dengan barokah, umurnya barokah, keluarganya barokah, hartanya barokah, hidupnya barokah, itu bukan hal-hal yang sifatnya materi. Itu bukan hal-hal yang sifatnya bisa diuangkan atau bisa dinilai dengan rupiah, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan barokah itu tidak berkaitan dengan banyak nominalnya, kuantitasnya enggak, tetapi kualitasnya. Makanya barokah itu kan dikatakan kuluma tuzidukum fi ta'ah. Segala sesuatu, semua hal, baik itu umur, baik itu kesehatan, baik itu materi, baik itu dunia, kok dia bisa menjadikan kita semakin takut dan juga taat kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan barokah. Dan nuwun sewu, kadangkala yang dimaksud dengan barokah itu bukan hal-hal yang senantiasa menyenangkan diri kita, bukan. Sehat, dikatakan, wah saya ini sehat terus, barokah berarti hidup saya. Belum tentu. Ada orang-orang yang diberikan kesehatan justru dia semakin bermaksiat kepada Allah. Tetapi ada orang-orang yang ketika diberikan sakit, justru pada akhirnya dia bertaubat. Pada akhirnya dia semakin menambah ketaatan kepada Allah ketika diberikan sakit. Maka sakitnya itu adalah sakit yang barokah. Kenapa? Karena menambah ketaatan dan juga ketakwaan kepada Rabb-Nya. Begitu juga kalau kita punya suami, kita punya istri, kita punya keluarga. Loh kok keluarga kita itu justru tidak menjadikan kita semakin taat kepada Rabb kita, pangapunten, mohon maaf. Berarti keluarganya bukan keluarga yang barokah. Berarti pasangan hidupnya, pasangannya bukan pasangan yang barokah. Kenapa? Karena tidak menjadikan dia semakin takut kepada Rabb-Nya.
tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah, tidak menjadikan dia semakin cinta kepada Islam, tidak menjadikan dia semakin sensitif untuk melihat dinamika-dinamika atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri umat. Maka itulah yang harus kita pahami, maka itulah yang harus kita sadari bersama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan berarti yang berbicara di depan ini sudah lulus perkara ini, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah kita sama-sama introspeksi diri. Kita mencoba melihat di dalam diri kita. Kita mencoba melihat di dalam tingkat milieu yang lebih besar lagi selain diri kita, yaitu adalah keluarga. Kita lihat yang lebih besar lagi, yaitu adalah pada tingkatan lingkungan kita. Apakah tempat tinggal kita? Apakah diri kita? Apakah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah satu keberkahan? Maka tolak ukurnya tadi gampang, sederhana. Apakah semua hal itu bisa menambah ketaatan dan juga ketakwaanmu kepada Allah? Kalau itu bisa, berarti itu bagus. Tetapi kalau itu ternyata tidak, semakin menjauhkan dirimu dari Allah, semakin menjauhkan kita dari ibadah-ibadah yang lazimnya kita lakukan dulu, maka itu bukan keberkahan. Itulah yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenikmatan, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, semua potensi yang sudah Allah siapkan di dalam kehidupan kita untuk mendukung samudra ibadah kita pada kehidupan dunia ini, itu semata-mata Gusti Allah itu pengen kita semakin taat, Gusti Allah itu pengen kita semakin dekat. Maka tidak ada tangga yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendaki tingkatan-tingkatan pada kehidupan surga, kecuali tangga itu bernama tangga ilmu. Maka barang siapa yang mencintai ilmu, barang siapa yang mencintai majelis ilmu, maka dialah orang-orang yang mendapatkan tuntunan-tuntunan langsung dari apa? Dari Quran dan juga Sunnah. Ketika apa? Ketika dia mempelajari maqalallah wa maqalar Rasul. Maka berbahagialah ketika kemudian hari ini terpanggil hati kita, terpanggil jiwa kita, rindu kita dengan majelis ilmu. Tidak semua orang senang dengan majelis ilmu. Duduknya kita di sini, mungkin ada yang ngantuk. Duduknya kita di sini, mungkin kadangkala kita tidak fokus. Tetapi yakinlah, apa yang kita lakukan hari ini, duduknya kita hari ini, itu bernilai banyak ibadah, bernilai banyak pahala. Ada pahala zikir, kita dapat. Ada pahala majelis ilmu, kita dapat. Ada pahala silaturahim, kita dapat. Ada pahala mendoakan saudara-saudara kita dapat. Hanya dengan duduk di sini, kita bisa mendapatkan multi pahala, multi jenis pahala. Berbagai jenis pahala kita dapatkan hanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Apalagi ketika kita mendapati ada malaikat yang memberikan naungan-naungan pada mereka yang duduk di majelis ilmu, maka berbahagialah dan tetaplah istiqomah untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menyebut kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita melihat kembali berbagai macam sisi pada kehidupan kita, maka kita akan sering sekali bertanya, atau kita sulit untuk mendefinisikan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Sebenarnya ketika Allah menguji kehidupan kita, seringkali
kita menyatakan ujian itu adalah sesuatu yang sifatnya itu berat untuk diri kita, yang sifatnya itu tidak menyenangkan hati kita. Biasanya kita mengatakan itu ujian. Coba flashback zaman SMA dulu, zaman SMP dulu, atau zaman SD, ketika ada ujian sekolah itu kan berat. Ujian sekolah itu kan membuat kita pusing. Ujian masuk ke bangku kuliah, mau ujian apapun, daftar di perguruan tinggi, daftar di pekerjaan, ada ujiannya. Dan itu kita menganggap, oh ternyata yang namanya ujian termindset di dalam pikiran kita, termindset di dalam benak kita, itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang bertentangan dengan jiwa. Kenapa? Karena membuat kita tidak nyaman. Itulah sejatinya ujian yang kita bayangkan, yang kita pahami. Tetapi tahukah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, ketika berkaitan dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan takdir, itu ada yang namanya azab, itu ada yang namanya ujian, dan juga ada yang namanya musibah. Maka kita harus selesai dulu mendefinisikan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menyebutkan, supaya kita tidak salah mengartikan. Bahkan di dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan kehidupan kita ini, itu adalah semuanya adalah ujian. Istri adalah ujian, pasangan adalah ujian, anak-anak adalah ujian, harta benda dunia itu pun juga adalah ujian. Pertanyaannya, kalau itu merupakan ujian, berarti itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Menyenangkan buatan sih punya pasangan? Menyenangkan tidak sih punya anak, punya cucu? Menyenangkan tidak ketika kita memiliki harta? Menyenangkan buatan itu? Kalau seneng buatan? Duitnya akeh ini ku seneng buatan? Nah ya seneng. Tetapi kenapa itu dikatakan sebagai ujian? Sering sekali kita tadi kita mendefinisikan ujian itu sesuatu yang tidak kita senangi. Padahal Allah menyebutkan, baginda Nabi menyebutkan, dunia itu tempatnya ujian. Pasangan adalah ujian, anak-anak adalah ujian, harta adalah ujian. Jadi pada dasarnya, kalau kemudian kita hendak mendefinisikan ujian itu, belum tentu sifatnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati dan juga jiwa kita. Berbeda dengan musibah. Kalau musibah beda. Kalau musibah itu bentuk ujian yang bentuknya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Beda ya antara ujian dan juga musibah. Istri, suami itu sebagai ujian. Pernah nggak kita beranggapan, istri itu adalah musibah, Ustaz? Bukan, istri itu adalah ujian. Anak-anak itu adalah ujian, bukan musibah. Dikasih harta yang banyak, rezeki yang banyak oleh Allah, itu bukan musibah, itu merupakan ujian. Jadi musibah itu sesuatu yang tidak kita senang, yang memang datang menghampiri diri kita, membuat kadangkala jiwa kita itu menjadi sempit, jiwa kita itu menjadi tidak tenang, tidak tentram. Ketika kemudian dia datang, itu musibah. Ada lagi yang namanya azab. Kalau azab beda lagi. Azab itu ada dua. Ada azab yang ketika turun itu membumi hanguskan semuanya. Ada yang sifatnya itu lokalan. Dan azab yang bentuknya itu membinasakan, itu sudah tidak terjadi, terhenti ketika baginda Nabi itu sudah hadir pada kehidupan dunia ini. Azab itu seperti kaum-kaum yang kemudian diadab, dihabiskan semuanya oleh Allah. Seperti banjir bandang yang kemudian menimpa kaumnya Nabi Nuh, itu kan habis semua.
hanya menyisakan beberapa orang yang beriman. Nah, itu namanya adab yang ditimpakan, menghabiskan semuanya. Ada adab yang sifatnya seperti itu, ada adab yang sifatnya itu memang lokalan, hanya satu kaum, hanya satu wilayah. Itulah perbedaan yang harus kita pahami berkaitan dengan adab, ujian, dan juga musibah. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam mendefinisikan. Punya istri kok dikatakan musibah, punya anak kok dikatakan musibah. Itu adalah satu bentuk ujian. Seringkali menyenangkan, kadangkala memang tidak menyenangkan. Kan begitu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pernikahan. Seringkali kita mendapati istri kita begitu menyenangkan, Pak. Ibu-ibu mendapati suaminya satu ketika menyenangkan sekali. Tapi pada satu episode kehidupan, walah, selegeh. Nah, ngelihat aja lah, malas banget. Iki menaik. Nah, itu datangnya memang silih berkata. Tetapi yang menarik, ini nyambung ya, tak tambahi berkaitan dengan keluarga ini, berkaitan dengan pasangan. Yang menarik itu adalah ada satu pertanyaan menarik ya, yang memang suatu ketika saya melihat di salah satu podcast lupa saya, ketika ada satu ustadz ditanya, menjelaskan hubungan antara suami dan juga istri, bagaimana sih Islam itu memandang antara hubungan antara seorang suami dan juga, maka logika yang disampaikan menarik, logika sejarah. Ustadz ini saya lupa namanya, dia menjawabnya tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan dalil, tapi menggunakan fakta sejarah. Fakta sejarahnya adalah begini, baginda Nabi itu kan manusia yang paling mulia, kita sepakat ya. Baginda Nabi itu adalah manusia yang paling mulia. Baginda Nabi itu adalah manusia yang paling tebal iman, yang paling disayang oleh penduduk langit. Itu adalah baginda Nabi, orang yang paling tinggi imannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya pada kehidupan dunia, tertinggi pula kedudukannya pada kehidupan akhirat. Begitu dekatnya dengan Rob. Tapi pertanyaannya, kenapa seorang hamba, seorang manusia yang begitu mulia, justru di akhir hayatnya, meninggalnya, ketika Allah mewafatkannya, itu tidak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersujud kepada Rabb-nya. Baginda Nabi tidak diwafatkan oleh Allah ketika baginda Nabi sedang melaksanakan sholat. Baginda Nabi tidak diwafatkan oleh Allah ketika baginda Nabi sedang berzikir atau membaca Quran. Ya enggak? Baginda Nabi tidak diwafatkan oleh Allah ketika baginda Nabi sedang berperang, yang artinya mendapatkan pahala jihad. Tetapi pertanyaannya, dalam kondisi apa baginda Nabi itu meninggal? Sakit di mana? Meninggalnya di mana? Baginda Nabi justru diwafatkan oleh Allah di atas pangkuan istrinya. Itu seharusnya menjadi sebuah tanda. Kalau kemudian kita mau menarik hikmah, kenapa ya manusia paling mulia itu justru di ujung, di akhir hayatnya, itu justru diwafatkan oleh Allah di atas pangkuan istrinya, di atas pangkuan pasangannya. Berarti pasangan itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Tetap dikatakan ujian, tapi bukan merupakan musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita memandang bahwasanya kehidupan dunia kita adalah satu bentuk ujian, baik itu ujian dalam hal kenikmatan, baik itu ujian dalam wujud sesuatu yang tidak menyenangkan, maka menjadikan kita lebih hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Gak main-main. Kalau orang sudah memahami bahwasanya
ketika kakinya, ketika ruhnya masih menempel di dalam jasadnya, masih ada di dalam jasadnya, kok dia memahami bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan ujian, mesti orangnya itu akan hati-hati. Pasti itu. Kenapa? Karena orang yang memahami bahwasanya kehidupan itu adalah ujian, bagi orang-orang yang memahami itu, berarti dia akan mendapatkan satu pemahaman. Kalau kehidupan dunia ini ujian, berarti ada yang namanya kelulusan, ada yang namanya naik kelas, ada yang namanya lulus. Kapan lulusnya? Lulusnya ketika ruh sudah tercabut dari jasad. Itulah hakikat yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, kita sepakat atas dasar iman dan juga keyakinan kita kepada Rob, bahwasanya ini merupakan ujian dari Allah. Maka orang kalau sudah memahami ini betul-betul dengan pemahaman yang sedemikian rupa, maka kehati-hatiannya akan membawa dia pada jalan-jalan kebenaran. Kehati-hatiannya dia akan menuntun dia pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasul. Hari ini kita mendapati betul bahwasanya ujian kita sebagai warga negara itu, kita mendapati banyak sekali kerusuhan terjadi di mana-mana. Banyak sekali vandalisme terjadi di mana-mana. Maka kita harus melihat itu dari sudut pandang iman. Kita harus melihat semacam itu dari sudut pandang keyakinan kita sebagai seorang muslim. Yang memang kita harus berhati-hati. Pertama, di dalam menerima informasi itu nggak main-main. Mungkin hari ini kita ada yang mangkel, ada yang marah, ada yang kecewa dengan oknum, ada yang kecewa dengan instansi. Tetapi kekecewaan itu tetap harus didasarkan atas dasar iman. Islam itu, Rasul itu diutus, itu untuk apa? Di dalam salah satu dalil dikatakan baginda Nabi itu diutus untuk apa? Nah, baginda Nabi itu salah satu tujuan besar baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi itu diutus? Untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau memang baginda Nabi saja diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, berarti kesempurnaan akhlak itu, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi, itu menjadi satu syarat utama seseorang itu bisa mendapatkan ridhonya Allah atau tidak dari akhlaknya. Dari bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia bertutur kata, itu memang sudah ada panduannya. Sebelum ada fakultas komunikasi, sebelum ada fakultas-fakultas yang hari ini membahas bagaimana kemudian seseorang itu berretorika, seseorang itu berbicara, Islam itu sudah mengajarkan duluan bagaimana seseorang itu harus menjaga lisannya, bagaimana seseorang itu harus bertutur kata yang baik. Dan itu sudah ada tuntunannya di dalam Islam. Bukankah dulu kita pernah mempelajari ada beberapa golongan, ada 3 golongan. Yang 3 golongan itu tidak akan pernah merasakan panasnya api neraka. Dulu pernah ya, kita ngaji itu ya. Suatu ketika baginda Nabi itu bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihi nar. Mau nggak kalian aku kasih tahu siapa saja orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka? Bukan masuk ke dalam neraka, merasakan panasnya api neraka. Ada orang-orang ternyata
yang itu memang Allah haramkan kulitnya, tubuhnya itu merasakan panasnya api neraka. Berarti orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang otomatis atau harus masuk ke dalam surganya Allah. Gak boleh merasakan panasnya api neraka, berarti harus masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bingung ketika itu, sopo ya kira-kira amalan apa sih yang menjadikan seseorang itu diharamkan untuk merasakan panasnya api neraka? Apakah hanya karena sholatnya? Enggak. Ternyata setelah itu para sahabat itu berdiskusi. Para sahabat itu mencoba untuk menjawab, tidak menemukan satu kesepakatan jawaban. Akhirnya untuk mengobati rasa penasaran dari para sahabat, Rasul pun menjawab, ala kulli hayyinin walayinin wa qoribin wa sahlin, 4 orang, 4 golongan. Dan 4-4-nya ini semuanya berkaitan dengan akhlak. Semuanya berkaitan dengan bagaimana cara seseorang itu berinteraksi dengan orang yang lain. Bagaimana seseorang itu memperlakukan orang yang lainnya. Ala kulli hayyin. Orang yang memiliki sifat hayyin. Hayyin itu apa? Tutur katanya lembut. Tutur katanya itu halus. Itu orang-orang yang hayyin. Dia mudah memaafkan. Ketika kemudian dia mendapatkan masalah ketika dia dilukai oleh orang lain, dia mudah untuk memberikan keridhaan. Itu orang-orang yang hayyin. Orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk merasakan panasnya api neraka. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu sudah duduk di serambi setelah melaksanakan sholat jamaah, kemudian berzikir, duduk-duduk di serambi dengan para sahabat, Rasul itu kemudian tiba-tiba bilang begini, ya ta'fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang penduduk surga, ahli surga betul. Yang datang adalah orang Ansor dengan pakaian yang pakaian kusut begitu ya, pakaian kusut, kemudian jenggot panjangnya terbasahi dengan air, dia nenteng sandal jepit atau gapiak kalau bahasa kita hari ini. Besoknya lagi Rasul mengatakan hari yang sama. Ketika kemudian Rasul itu duduk di serambi dengan para sahabat, Rasul tiba-tiba menyatakan, ya ta'fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk surga. Yang datang orang yang sama. Sampai pada hari yang ketiga Rasul mengatakan hal yang sama, dan yang datang adalah orang yang sama. Bisa dibayangkan, ada satu orang manusia yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi sebagai penduduk surga itu 3 kali. Berarti amalannya ini nggak main-main. Amalannya ini amalan tingkat tinggi. Yang menarik adalah ketika ada seorang sahabat junior, Ibnu Umar itu mencoba untuk mencari tahu dengan menginap di rumahnya 3 hari 3 malam berturut-turut, dia tidak menjumpai secara zahir sahabat yang disampaikan oleh baginda Nabi mendapatkan surganya Allah sebanyak 3 kali itu punya ibadah yang tahajud tiap malam dari habis sisa sampai dengan subuh, sholat terus, yang setiap harinya di siang harinya puasa terus bukan. Ternyata sahabat Ansor ini ketika mendapatkan predikat ahli surga, pangapunten, ibadahnya itu biasa-biasa saja, ibadah dohirnya. Tapi yang menarik ketika Ibnu Umar itu bertanya kepada sahabat Ansor ini, dan kenapa sih kok kamu ini mendapatkan predikat dari baginda Nabi itu sebagai ahli surga, nggak cuma sekali tapi 3 kali.
Maka awalnya sahabat Ansor ini tidak mau menjawab. Tetapi setelah itu, karena kasihan dengan Ibnu Umar, akhirnya dia menjawab. Yang aku lakukan ya sebagaimana yang kamu lihat. Sholatku ya seperti itu, zikirku ya seperti itu, puasaku ya seperti itu. Tetapi aku memastikan hatiku tidak ada dendam kepada saudara-saudara. Kalau ada orang lain menyakiti diriku, aku sudah memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Nggak ada hasad di dalam. Maka kemudian Ibnu Umar berkata, itulah amalan yang menjadikan kamu mendapatkan kedudukan tinggi di dalam kehidupan surga. Ibadahnya bukan ibadah zahir, tapi ibadahnya ibadah batin. Dari ibadah batin itu mencerminkan bagaimana zahirnya ketika dia berhubungan dengan orang lain. Mudahnya dia memaafkan, tidak ada dendam di dalam hatinya. Coba kalau kita hari ini, coba kita berkaca pada diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan level hati sebagaimana hati yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya? Bisa jadi belum. Kenapa? Karena hati kita masih menyimpan hasad, hati kita masih menyimpan riya, hati kita masih menyimpan dendam, disenggol we, skin kelingan we. Akhirnya nggak mau memaafkan. Dan itu ternyata menimpa diri kita semua. Kita punya nggak sih orang yang kita getingi? Tuh. Kalau mendengar kata-kata geting, nah kan langsung terbayang, coba merem gitu, geting, merem, kan langsung tiba-tiba di pikiran itu muncul sosok orang yang membuat hati kita itu geting. Nah, dari situ saja, Masya Allah, jauh sekali kita ya. Kita jauh sekali mencocokkan hati kita sebagaimana hati penduduk surga. Susahnya bukan main. Wong kita masih menyimpan dendam, padahal nek bodoh ya mesti ketemu, maaf-maafan, tapi setelah maaf-maafan malah apa namanya, saling gibah atau saling membicarakan di belakang. Orang-orang yang senang membicarakan saudaranya di belakang itu menurut saya adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu masih menyimpan dendam, masih menyimpan iri. Kalau orang itu tidak punya dendam, orang itu tidak punya iri, ya ngapain membicarakan itu? Wong orang itu tidak pernah punya salah dengan diri kita, Pak. Tetapi kenapa kita begitu tertariknya membicarakan orang? Karena masih tersimpan dendam dalam hati. Masih tersimpan iri di dalam hati kita. Mungkin atas pencapaian orang lain, mungkin atas apa yang didapatkan orang lain, atau yang diperlakukan orang lain kepada diri kita. Itu membuat kita gentar. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah ini merupakan ibadah yang berat, tetapi memang harus seimbang antara ibadah zahir dan juga ibadah batin. Kalau kita melaksanakan sholat, yang sholat bukan cuma jasadnya, hatinya juga ikut sholat. Kalau kita berzikir, subhanallah, 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 bukan lisannya saja yang berzikir, tapi hatinya juga ikut berzikir. Itu abotnya luar biasa, beratnya luar biasa. Kadangkala kalau kita zikir selepas sholat saja, itu kan ora krasa loh, ngerti-ngerti kok wis hitungan 33. Subhanallah, 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 ngerti-ngerti wis hitungan 33. Ngerti-ngerti zikirnya sudah selesai. Kenapa hal itu terjadi? Karena ibadah zahir kita tidak dibarengi dengan ibadah Itulah sikap yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kemudian kita meyakini bahwasanya kehidupan ini merupakan ujian, dan bahwa
Apa yang terjadi hari ini itu kadangkala membuat diri kita itu sempit, diri kita itu bingung, atau bahkan kesulitan di dalam menerima informasi, maka pastikan sikap yang kita ambil, kemudian sesuatu yang kita keluarkan, baik itu lisan ataupun ketikan, itu berdasarkan norma-norma hukum agama. Itu berdasarkan iman. Kita melihatnya berdasarkan iman. Kalau kita tidak melihatnya atau memperlakukannya berdasarkan iman, hancur, rusak semuanya, rusak. Betul ya? Islam itu mengatur sedemikian rupa tata cara kita beribadah, tata cara kita memperlakukan diri kita sendiri, tata cara kita memperlakukan keluarga kita, tata cara kita memperlakukan orang lain, tata cara kita di dalam kehidupan bernegara itu diatur betul oleh agama kita. Nggak ada yang luput satupun dari Al-Quran dan juga hadis. Semuanya ada aturannya. Tinggal apakah kita ketika kemudian kita bersikap, ketika kemudian kita memandang, itu memandangnya dengan kacamata iman atau tidak. Itu tergantung diri kita. Makanya di zaman fitnah yang penuh ujian ini, nah ini bedanya lagi. Fitnah dan juga ujian apa? Fitnah dan juga musibah. Bedanya fitnah dan juga musibah apa? Kalau musibah itu belakangnya gede, lama-lama kecil, itu musibah. Tapi kalau fitnah, kecil dulu, lama-lama besar terus, sampai ujungnya adalah ketika kiamat itu datang. Ketika Allah sudah mencatatkan kiamat, maka kiamat itu adalah fitnah terbesar. Awalnya kecil dulu, lama-lama semakin besar, lama-lama semakin besar. Kita ini hidup di zaman fitnah yang penuh dengan ketidakpastian. Makanya apa yang dikatakan ulama itu menarik. Bagi mereka yang hidup di zaman fitnah, maka dia harus memiliki beberapa pedoman, atau dia harus memastikan ada karakter-karakter inti yang harus tertanam di dalam dirinya. Yang pertama, salimul aqidah. Orang yang hidup di zaman fitnah itu harus betul-betul, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah betul, kalau kita ingin lulus ujian kehidupan kita ketika kita hidup di zaman fitnah, salimul aqidah. Akidahnya itu harus benar dulu. Pertanyaannya, akidah kita itu sudah benar apa belum sih? Akidah kita udah benar apa belum? Sebagai satu ujian pertanyaan untuk memastikan akidah kita itu benar atau tidak, saya akan melempar satu pertanyaan. Gusti Allah niku ten pundi? Di hati. Terus, nah ini untuk menakar akidah kita. Sebenarnya akidah kita ini wis bener apa durung? Kalau anak-anak tanya, Bu, Pak, Gusti Allah niku ten pundi? Ada di antara kita yang menjawab Allah itu ada di hati. Sebagian kita menjawab Allah itu ada di mana-mana. Ya nggak sih? Sebagian kita menjawab Allah itu bersemayam di atas Ars. Tahukah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari akidah, pelajaran akidah itu pelajaran yang panjang, yang bahkan pertanyaan ini saja itu kalau kita terpeleset pada pertanyaan ini, itu bisa menjauhkan kita dari akidah yang benar. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersepakat kalau kemudian ada orang menyatakan bahwasanya Allah itu ada di dalam hatinya,
Allah itu ada di mana-mana, maka akidahnya salah. Jawaban akidahnya itu salah. Kenapa? Yang namanya hati, yang namanya di mana-mana itu merupakan ruang, ya nggak sih? Ya, Allah ada di mana? Di masjid. Masjid itu ruang. Hati itu mana? Kita menuju ke dalam ruang. Apalagi di mana-mana. Di mana itu menunjukkan ruang. Padahal ruang itu makhluknya Allah. Ya nggak sih? Ruang itu makhluknya Allah. Masa Allah itu tinggal sebagaimana kita tinggal di dalam rumah. Makanya jawaban yang aman, kata semua ulama ahli sunnah wal jamaah, ketika ditanya Gusti Allah itu di mana? Gusti Allah di arsy-Nya, bukan di atas. Atas itu ruang. Atas, bawah, timur, barat, kanan, kiri itu ruang. Tapi di singgasana itu jawaban yang paling pertanyaan kedua. Al-Quran itu makhluk apa bukan? Al-Quran itu makhluk apa bukan? Halo? Kenapa dikatakan bukan? Nggak ada nyawanya. Berarti segala sesuatu yang tidak ada nyawanya, dia bukan makhluk. Al-Quran itu makhluk apa? Kalau dia bukan makhluk, berarti dia kholik. Masya Allah, ini kapan-kapan nanti ini perdebatan cukup panjang antara Mu'tazilah, Khawarij dan juga Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, ketika membahas berkaitan dengan. Tetapi dari sini kita menyadari, dari sini kita kemudian bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata akidah kita itu nggak yang kuat-kuat banget. Hal-hal yang seperti ini saja itu luput dari pemikiran kita, luput dari pemahaman kita. Yang kita pahami, yang namanya akidah, yaitu ketika kita percaya bahwasanya Allah itu zat yang paling patut disembah, satu-satunya zat yang patut disembah. Selesai, kita selesai di situ. Tapi kita tidak pernah membahas bagaimana sih sifat-sifatnya Allah, bagaimana asma'nya Allah, bagaimana kemudian malaikat itu seperti apa, yang pada akhirnya itu bisa menguatkan akidah kita. Kita hanya selesai pada masalah rukun iman itu ada 6 apa 7, 6 apa 5, 6. Kita selesai pada itu, menyebutkan 6 saja sudah selesai. Tapi kita enggan mempelajari, kita sibuk dengan perkara-perkara yang lainnya sampai kita lupa salimul akidah. Itu merupakan kunci pertama seseorang itu hidup di zaman fitnah. Maka penting kita mempelajari akidah yang benar itu seperti apa, sesuai dengan bab-bab yang runtut yang disampaikan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya ketika kemudian kita memberikan penjelasan ke anak kita, ketika kemudian kita memahami siapa diri kita, kita memahami siapa Rob kita, itu dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang hak, yang betul, tidak melenceng. Ternyata masih sedikit sekali yang kita pelajari ya. Ya pun lah, karena sudah jam 9, kapan-kapan nanti akan kita pelajari, atau nanti ustadz lain yang akan memberikan penjelasan bagaimana
salimul aqidah itu bisa menyelamatkan seseorang di zaman fitnah. Apalagi nuwun sewu, ketika nanti mendekati kiamat sudah dekat banget, ketika Dajjal itu sudah datang. Dalam satu hadis dikatakan kalau Dajjal itu akan menghampiri semua wilayah, semua tempat itu akan didatangi. Indonesia pasti datang. Yang menarik adalah di dalam hadis itu dikatakan bahkan Dajjal itu bisa, yang tadinya tanah itu mati itu dihidupkan kembali. Yang tadinya wilayah itu kemarau, kering kerontang, itu bisa diturunkan hujan. Makanya perintahnya adalah kalau misalkan Dajjal itu datang, perintahnya apa bagi suami? Bagi bapak apa perintahnya? Mengikat istri-istri dan juga anaknya di tiang-tiang rumah. Supaya apa? Supaya tidak bertemu dengan Dajjal. Kalau bertemu, wis angel banget. Kenapa? Ya karena memang diberikan kelebihan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Imane tenanan apa ora? Makanya sampai diperintahkan, ikat istri-istrimu di tiang-tiang rumahmu supaya tidak keluar rumah menemui. Nah, itu sebegitu ngerinya zaman fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq. Wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.